Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan Abuya beserta Umi yang mulia, seluruh orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam lingkungan masyarakat kita. Ini kita Kepala Negari, kemudian Buya Wak yang baru datang dari Padang, ya, dari Padang dengan rombongan yang kami muliakan, seluruh majelis guru, ustaz, ustazah yang kami muliakan, para undangan dan para jemputan, seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para buya, para umi, guru-guruku semua, saya takkan ceramah karena kalau model-model kami, tampang-tampang kami datang ke Candung ke bagaikan menyiramkan air ke dalam sungai. Jangan kan banjir lah, sorok ketiin ada ni ada. Jadi nakkan menambah ilmu, tapi apa salahnya mengulang kenangan-kenangan lama ambo di Candung. Jadi ada kenangan ambo di Candung. Memang ambo sekolah di Pasir sampai angkep, tapi gabelo biaya-biaya siko banyak abi di ambo pak. Hanya kalau abi bari agak belo sekolah nak cari. Lain nan cabik-cabik pesawat kan baca-baca, itulah nak diambil. Tinggal tu rumah gadang ujung senan. Tiap datang ke siko anak Candung yang sekolah orang kampung kami nan sekolah siko, kena uji kami tadi, kena tes. Cuba i'rabkan dewaan kariman, kalimat iko. Cuba i'lalkan iko kariman. Jadi awak depai ke Candung kau menggegek diuji pula. Hati boki siko diuji pula oleh balik. Jadi itulah, tidak akan menambah. Tapi apa salahnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami untuk tukar pengalaman. Pertama, Bapak Ibu, saya terkejut dulu karena saya waktu kocik-kocik itu tidak pernah mendengar. Ambo diundang ke Jakarta tahun 95. Tiba di Jakarta itu ambo disuguhkan membuka kitab Dr. Satria Effendi yang 12 jilid. Setelah dibaca, kiranya Pak Dr. Satria Effendi itu tamatan MTI Candung. Jadi disuruhlah ambo dibongkar kitab beliau nan 12 jilid itu. Ba'abana tarbiyah itu. Ajaran tarbiyah, paham tarbiyah itu. Ketika itu dihadiri oleh dua petinggi tarbiyah dan perti, Yudo Purnomo dan almarhum Azwar
atau buya awaknya yang beberapa bulan yang lalu meninggal. Semoga dilapangkan kubur, diampuni dosa. Amin. Pak Azwar Anas ya. Jadi tahun 95 berduduklah kami di Jakarta itu buya-buya. Ada dari Palembang, ada dari Lampung, ada dari Jogja, ada dari Sulawesi. Kira buya-buya yang duduk itu Ambon dan paling ketek. Dan buya-buya yang duduk banyak itu seluruhnya alumni Candong. Alumni Candong. Jadi amak ayah, anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan dari Datuk awak tadi, MTI ini bukan dikenali orang Sumbar, bukan hanya Nusantara, mendunia. Mendunia. Maka siajonan sekolah di Candong itu sanadnya itu tidak terputus. Sanadnya tidak terputus. Contoh, ambo sekolah di Pasi sampai Angke. Guru ambo Buya Awis Karni almarhum. Buya itu gurunya ayah beliau Haji Usin Amin. Haji Usin Amin kawan akrab dengan Inyek Candong. Inyek Candong bertiga sekawan akrab sekolah ke Makkah. Yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Jogja. Yang ketiga, beliau mendirikan Tarbiyah. Jadi ketiga-tiga ulama yang gadang ikut, amak ibu bapa, gurunya siapa? Syekh Ahmad Khatim Al-Minangkabawi di Mekah 30 tahun. Jadi orang dulu termasuk buya awak, sebelum inyo menuntut ilmu ke Makkah, inyo lah alim. Inyo lah alim. Makanya tadi dia sebut buya awak, inyo berguru berbagai-bagai guru. Lah berguru ke berbagai-bagai guru. Jadi inyo menuntut ilmu ke Makkah itu, inyo lah alim. Beda dengan kini, beda dengan kini. Orang kini menuntut ilmu ke Makkah, inyo belum alim. Belum alim. Maka tiba inyo beko dengan negari balik seluruh awak ko dibantahnya. Inyo ndak alimnya. Makanya dulu itu bakal cek Inyek Candong, Inyek Jawa, Inyek Parabe. Pai laang buyong menuntut ilmu ke negari orang. Pailah ke Makkah itu, pailah ke Mesir itu, pailah menuntut ilmu. Tapi baliknya beko apa nan ang tuntut itu cukup untuk waang saja. Jangan dia gila ke orang lah. Nan di kampung kalau balabia dari untuk waang lah. Begitulah buya-buya awak kau dulu. Amako ambo bayirik berbagai tampek di awak di Bukit Tinggi kau, di Sumbar. Atau masuk guru beliau kau, Kiai Haji Al-Ayubi di Cangkiang, Padangan Tiang. Ambo sampai ke pesaro beliau itu, kiranya beliau itu dari Madinah. Syekh Al-Ayubi itu sampai beliau jalan kaki dari Candong ke Padangan Tiang tu, jalan kaki. Jadi beliau kau pai menuntut ilmu umpamanya ke Parabe, memukanya Jawa, segala macam juga kawan-kawan, jalan kaki. Jalan kaki. Nyampai ke Kamang, jalan kaki. Boleh buya-buya awak waktu itu yang ada sekitar Bukit Tinggi dan sekitarnya, beliau jalan kaki. Anak kini dari Siko ke bawah tu suruh jalan kaki, tak niatnya. Tak niat. Ambo dulu dari Pasir ke Siko, ada acara di Candong ko Dulu ketua kami, ketua Kampar Riau itu di Candong. Jadi ada pun kegiatan di Candong ko kami bawa. Anda ada naik oplet kami dari Simpang Beringin ke Siko, ndak naik oplet do melinteh jalan kaki di ladang mak-mak Siko. Jadi itu makanya laya gabelo na lapuk-lapuk losap. Makanya kini badan kau gadang dek gabelo nya.
Kini agak ketiknya seketik kau bu guru bang buyam. Patang kau nang gapuk le mencumbo jam bo barik 75 barik badan. Sagagah-gagahnya kecil orang. Atau kuri lah. Nah, tu tambah lo kuri. Kau lah aslinya kau. Balik ke dasarnya balik. Itu pengalaman seketik. Yang kedua, orang banyak mengira bahasanya yang tamat dari candung itu yang pandai hanya mendoa. Yang pandai hanya yasinan. Yang pandai hanya solawatan. Tidak. Tidak. Ambo basuo jo abang-abang jo buya-buya. Biarlah inyo di bank nagari, bank syariah, atau demokrat, atau disebut dengan siasah orang-orang politik, itu tamat-tamat dari candung. Tamat-tamat dari candung. Kau Pak Wali awak kan masuk siasah politik lah ya tak? Mudah-mudahan lulus. Ya kalau inyo diangkat beko jadi anggota dewan, tentu 2 tahun paling lamanya kan 2 hektar sih kau bertambah kan itu kan? Ndak, iko saja dulu ambo kasih kau tahun 86, tahun 84 masuk kasih kau. Kadang kau ya tanah candungnya. Akhirnya lah tahun 2023 loh lah 30 berapa tahun itu. Kadang kau je baru. Kalau nyo duduk tentu tambahnya 2 hektar kan. Suai. Kan itu nanti dipelopori diinyi awak tadi sama-sama. Kenapa sekolah lain 2 tahun, 3 tahun bertambah 300 meter, bertambah 500 meter, bertambah. Kenapa bertahan macam itu aja tadi? Santri-santri sekolah. Yang ketiga, kini anak-anakku sekalian, kalian itu dipaksa belajar, dipaksa menyimak, dipaksa taat, dipaksa patuh. Kami dulu lebih dari itu lah. Kamu tak kaya ceramah kau mengonang-onang yang lama aja nya doh. Coba baca al-qalamu wal-lafzu mufid. Belum sampai tik. Kata ustaz tu sakit. Iyon. Saya tengok. Begitu dia tengok, tambah aja lah. Macam itu dulu. Pak Kamena itulah kini kau dilapian orang marah, ndak dilapiannya melawan. Bu, kini banyak guru yang stres. Kediajar nak orang bahala, ndak diajar bahala. Diajarnya mengangguk, ndak diajarnya ndak ngerti. Coba. Ambo lah mencuba mengajar berbagai-bagai. Jadi dosen TK 2 tahun. Dosen TK 2 tahun. Dosen perguruan tinggi. Saya tamat MTI, tapi saya disuruh mengajar Al-Quran. Padahal dulu mana ada yang ada belajar kami dulu. Nahu saraf fikih tarikh tauhid akhlak Al-Quran tafsir tasawuf balaghah ma'ani bayan mantik itu aja. Paling-paling ada dulu belajar umum 2 nya buya. Pertama bahasa Inggris, yang kedua matematika. Itu aja campurnya. Kamu tanya sama buya, agunonyo belajar matematik kau buya. Agama sih sadalanya banyak. Buyang. Ang nak ngerti yang dah buyang. Besok baru ang tahu agunonyo matematika kau. Agunonyo buya. Kalau mati ya ang besok, amma ang besok dibagi harato. Asiana dapat seperampe, siana dapat 1/8, asiana dapat separo, siana yang tak dapat matematik kau doyong ni. Kiranya kini baru menyesal. Tanyalah, buya, yo. Aku nak belajar bahasa Inggeris kau buya. Padu to, tulisan lain lah, baca lain pula. Buyang nak ngerti dah. Besok lah gadang, wang besok buyang. Nan bahasa Inggeris segala nak tengok tu bahasa Inggeris adunya dah. Nak bahasa awak dah. Saya yang paling rajin belajar bahasa Inggeris. Begitunya masuk gurunya. Langsung saya acungkan tangan. Excuse me, Bu. Kebetulan ibunya bayi tipul juga. You understand bayi tipul? You understand bayi tipul? Ancaknya. Acungkan tangan. Excuse me, Bu. Please. Permisi. Begitu permisi, tidak masuk-masuk. Itulah saya.
Begitu berangkat, mohon maaf. Walaupun saya orang kampung, ada acara di Singapura. Di Singapura tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Melayu, tidak ada. Boleh bahasa Minang. Mau orang ngerti sinan. Litak parui. Arilah jando balik. Baka. Pailah ke pasar. Carilah makan. Kaba cakap bahasa Inggris awak tidak pandai. Indak kaba cakap parui litak. Baka lah. Akhirnya tengok cik ketujuh juga. Tengok cik ketujuh juga. Tiba cara membalinya tak pandai dah. Akhirnya naiklah ke rongkongan kau. Naik turun dek litak. Akhirnya balik lagi ke hotel. Yang dalam tak aman. Litak keceknya. Yang saya macam indah dan ya. Akhirnya balik. Timbul penyesalan. Tak pandai bahasa Inggris. Sekarang anda dipaksa. Kalau anda ingin berbahasa, tidaklah susah untuk zaman kini. 2 kata 1 hari jadilah. Nak Arab, nak Inggris, silakan. 2 kata 1 hari, 2 kata. 1 bulan adalah 60 kata. 1 tahun berapa itu? 600 lebih. Karena 1 tahun 365 hari. Aduh, apanya tu? Duitnya tu tak? Kadang-kadang cik tengok-tengoknya tak lu ada. 365 hari. Berarti 1 tahun sudah hafal oleh kalian kata-kata 700 lebih. Nak Arab, nak Inggris lebih. Anggap hilang yang tu tinggal lagi 700. Anggap hilang tinggal lagi 600. 300 1 tahun. 300 1 tahun. Sudah 3 tahun. Berapa itu? 900. Kalian sudah dinamakan kamus berjalan. Kamus berjalan, nak masuk Arab, jadi bahasa Inggris, jadi. Tapi musuh kalian tidak tampak. Dulu, mohon maaf buya-buya mo kaum umi, yang menghampai iman umat Islam dulu, zamannya Nabi Musa. Siapa yang menghampai iman? Fir'aun. Anak-anakku sekalian, pernah dengar Fir'aun? Pernah nengok Fir'aun? Pernah nampak orang perangai macam Fir'aun? Ada di rumah pun tak? Udah awak tahu ni awak? Fir'aun yang menghampai iman umat Islam di kala itu. Sampai-sampai masih tahu. Ya. Kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya Allah juga Tuhan kamu. Merah padam mukanya Fir'aun. Kalau gitu masih tahu, kamu saya rendam. Silakan. Laki kau dah rendam, biarlah. Anak kau dah rendam, silakan. Dia rendam lakinya. Menggigil, merenggut nyawa di dalam, terkelupas kulit dengan daging. Menangi masih tahu. Lele ayo matanya. Ibu kalau meninggal, laki le menangi ya Pak tak? Lakinya tak je semayang, dia nangis je. Tak boleh semayang. Nangis. Bagaimana masih tahu? Ya, tidak apa-apa. Masuk ke mulut anak ke dalam. Merenggut nyawa buah hati belayan jantung. Menggegek masih tahu menengok anak direndam dalam air yang panas dicampur minyak. Bagaimana masih tahu? Apa jawaban masih tahu? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tidak takut. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Dia rendam masih tahu. Coba bayangkan, masih tahu di zaman Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ratusan tahun. Di kala Rasulullah Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu kencangnya kenderaan Rasulullah. Ada takajui enggak? Ada takajui. Itu makanya jangan mengangoyo. Coba yakadul barqu dalam surah Al-Baqarah itu. Barqu, kilat yang menyambar 100 kali lipat kenderaan Rasulullah. Lebih kencang daripada kilat. Coba bayangkan ya, kilat berapa kencang? Kenderaan Rasulullah 1000 kali lipat kencang dari itu. Coba ya.
Ndak berekele rambut Rasulullah ni no, dek kancang itu tu. Berapa itu kekuatan Rasulullah itu? Macam itu Rasulullah dengan malaikat Jibril masih terbau semerbak. Harum. Kata Rasul, "Hai Jibril." "Ya Muhammad, bau semerbak tadi itu apa itu?" "Di mana?" "Situ." "Memang kamu tercium?" "Iya." "Oh, awak lewat tadi tu di hatinya tu, di bawahnya pusara Masito." "Siapa Masito?" "Itu yang hidup zaman Fir'aun." "Siapa Fir'aun?" "Itu begini begitu." Coba bayangkan, bara lamonyo doha ratusan tahun masih harum pusara Masito. Kenapa? Mati bawa iman. Awak mati esok leh harum kubu awak, Bu. Bu. Leh harum kubu awak. 3 hari ya ndak? Habis bungonya hitam leh dah. Okey. Bagaimana iman di waktu Rasulullah, sahabat? Coba yang menjadi menghancur iman waktu itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahil. Mana contohnya? Bilal bin Abi Rabah. Seorang suku Arab Badui yang hitam. Hitam bu. Tidak macam itu. Kalau amboko black sweet kau. Tahu black sweet? Tahu black sweet? What black sweet? Apa hitam mani? Oh, mani hitam. Aku hilang hitamnya tinggal mani. Dah. Diseret Bilal bin Rabah. Diseret sunsang. Kalau siko sunsang tu, leh tahu orang sunsang siko bu. Leh tahu sunsangnya bu ya. Sunsang itu kaki diike, diseret. Atau sunsang namanya itu. Kemana diseret? Pada pasir tandus. Dihimpit dadanya dengan batu besar. Bagaimana Bilal? Kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu tidak sembah Tuhan kita lagi. Yang adalah Tahubal Huzza itu. Tidak, itu bukan Tuhan. Rabbi wa Rabbukum. Tuhan kita Allah. Merah padam Abu Lahab Abu Jahil. Dibawanya pada pasir tandus, dimpit dadonya kau batu gadang. 3 hari 3 malam, jangankan makan. Setetes air tidak masuk ke rangkungannya. Apa kata Bilal? Bagaimana Bilal? Kamu masih ikut Muhammad? Iya. Kamu masih ngikut Tuhannya Muhammad? Iya. Kata Bilal, ahad. Begitu kuatnya iman Bilal bin Abi Rabah. Belum dia meninggal, riwayat menyampaikan oleh Rasulullah, terompahnya lah tadonga dalam surga. Terompah je lah masuk. Yang ninyo lu meninggal, lepas terompah lah masuk. Awak jangan terompah, awak yang entahlah. Leh paham? Tadi ada halal bihalal tu seketiknya. Cuma dari mana sejarah halal bihalal? Anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik. Ada orang bilang halal bihalal tidak ada dalam Islam. Halal bihalal itu hanya dilakukan oleh Jenderal Soekarno. Pulang dari peperang di salamnya prajurit. Itu sekocik ko baru tu anak-anakku sekalian. Kelapan buya mohon maaf. Dari mana halal bihalal itu? Mulai sejak Nabi Adam bu. Nabi Adam dan Siti Hawa berantem dalam surga. Berantem dalam surga bercokak je lah bu. Abang, karena abang makan juga bol hudi. Awak tu dulu. Awak je dulu. Sekiranya salah menyala laki bini kau sejak dulu le buya. Tak kini je. Kata Allah Ta'ala, hei. Kan udah aku bilang sama kalian. Jangan mendekat kayu. Kalian makan juga. Tak ngerti kau. Pergilah kau. Dihalau. Ada orang Medan sini. Ada orang Medan. Saya sampai ke Mustafa Wiyah itu, Masya Allah. Itu sama dengan buya kita. Satu pendidikan. Ribuan santrinya itu. Kemarin itu dapat kemalangan. Masya Allah. Anak kelas 7, tak berapa lagi mau di bai'at. Hanyut di sungai Ji'un. Tahu Ji'un? Bahasa kampung saya, is dead. Meninggal. Itu kan fisabilillah itu. Dan bagaimana? Coba bayangkan. Halal bihalal. Dulu Nabi Adam dihalau dari surga. Keluar. Ada di dunia ini Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dibuang, Siti Hawa dibuang. Kemana dibuang? Dalam kitab saya tidak jumpa. Cuma kata-kata orang, Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia. Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. Boleh baca Jeddah, boleh dibaca Jeddah. Artinya nenek.
Nah, merasailah Nabi Adam je setiawa. Ko angeknya baju ndak ada, sarawan ndak ada, kain sarung ndak ada, kupiah ndak ada. Sitiawa macam itu je. Apa jadilah kulit kayu, jadilah daun-daunan pembalui badan. Makan carilah surang anak napik. Pisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba tanah Hindia. Lautan Hindia yang sangat ganas. Ada mengatakan 5 meter ombaknya tinggi. Ada 6 meter tinggi. Nabi Adam mencari dengan Siti Hawa. Ndak dapat. Akhirnya teragaklah Nabi Adam baka di mal kini. Siti Hawa di mal udah dengan. Akhirnya Nabi Adam dia carinya bukit dan tinggi tagaknya. Dipanggilnya Siti Hawa, ya yang. Di bawah di angin yang. Sampai ratusan tahun dibawa oleh angin. Tadang ada Siti Hawa. Iko pasti akan ngambo kau. Tagak lo Siti Hawa di atas bukit. Dijawabnya, akang. Jadi panggil yang ju akang dah buya ndak kini. Sejak dulu. Cuma orang kampung awak dapat datuk. Kayaknya mau nengok di kampung. Udah. Ancak udahnya artinya kau kota gadang antum mau balik mama iya papanya dia mah kadang ada agak lunak itu mami iya papinya kadang separuh panggilan mam iya papnya deh hujan labe hari itu dan jumpa 300 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa baru jumpa di mana di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Nah inilah mohon maaf Buya, mau bagi saya seketik kaum umi anak-anakku sekalian. Saya dulu waktu kami sekolah di MTI itu ada anak sekolah kelas 5 berangkat ke Makkah haji. Meniti iliu kau nengok balaya. Sudah tu tahun berikut Buya ju umi berangkat ke Makkah. Balaya. Tanpa apa nama takkan ada talinte dia kado begitu ambo mendirikan pesantren MTI pula baru siap membuat sambutan baru Buya duduk ambo baru 3 minit tak salah lebih kurang dicubit ambo di orang di belakang tengok ibu-ibu ada apa bu Ustaz lah pernah ke tanah suci alun lah pai jambo ya 3 hari kau urus paspor ya baru awak pai umrah. Cuba bayangkan tak bayang awak musikin makan gabelon deh. Lebih-lebih dulu tu pergi kasih kau kawan-kawan abilo barihnya kadang barih ada sambal dak lu ada. Tinggal lado dalam plastik bawa masukna apa tu nasi dalam plastik apa kuncang. Kadang dak lama keluar dah dalam botol lagi kan masuk ke dalam apa tuntung tu. Kiranya berkahnya luar biasa. Baru balik dari umrah, dipanggil oleh Pak Wali Kota. Kariman, ya, kamu haji tahun ini SK. Coba Pak, belum hilang capek berangkat umrah, tiba di rumah Anda dapat SK di Pak Wali Kota, umrah, bawa jemaah. Berikut, mulai sejak 2006 sampai 2018 kemarin sebelum Covid, bawa jemaah tiap tahun. Terakhir bawa jemaah tahun 2018, jemaah Nusantara, Riau dan Kalimantan Barat. Nah, coba dari MTI. Pada dulu Buya mana aja menasi, ndak ada menasi umroh, ndak ada menasi haji, ndak ada. Bab haji ada, rukun haji bara 5, rukun umroh bara 4. Itu ajanya. Tapi berkat ilmu tu luar biasa. Dulu mohon maaf, kami nak do belajar kitab akhlak. Ambo cubalah belajar kitab akhlak di kelas 1 je 2. Ambo buka kitab Akhlaqul Banin. Cocok kira untuk kelas 1, kelas 2. Dulu kami ndak ada belajar Kifayatul Akhyar. Di siko belajar ke Kifayatul Akhyar. Di pacik-pacik ni kawan dulu di rumahnya, rumah gadang sinan. Ni orang Sumbargo, orang Bukit Tinggi ko memang luar biasa. Dibuatnya rumah ancak-ancak sikonya mendak tahu ka negara orang. Atau rumah siko diuni di anak sekolah. Itu pemurah orang siko. Tanahnya nak punya magi rumah dia gianya. Iya tu tak? Nah, ada sewa mana ada sewa rumah kami dulu tak ada. Paling aroce lo.
Buangan sampahnya. Makanya anak-anakku sekalian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba amalkan ayat 1 tu ajalah. Kalau kalian ini menjadi rahmat, tak perlu mak ayah belanja dari kampung, tak perlu kirim. Cobalah. Tinggal di rumah orang, sapu buangkan sampah. 2 minggu yang kedua, bakar-bakar sampah-sampah. Atau amak yang tetek yang tinggal di rumah tu, yong di mana kampung sinan, besok yong tak usah buat barir di kampung, kau barir amak banyaknya yong, ada giwat barir dia. Bulan ketiga, parit-parit yang ada tu diberahsiakan. Kerja punya rumah, yong tak usah masak ya yong, sama ibu aja makan yong. 2 perai itu hang. Besok tamat sekolah di MTI kau, yong tak usah pulang ya yong, atau adik ang tuan lama lah nak nikah juga ang ni. Ambo dulu buaya macam itu, hampir tinggal di sekolah. Ada sorak-sorak dia kawan, akhirnya inyo nan tinggal sekolah. Marah saya. Artinya begitu pemurahnya amak-amak di sekolah. Nak dong menyewa nak dong. Coba menyenangkan. Okey, halal bihalal sampai kepada Nabi Yusuf. Coba Nabi Yusuf. Siti Hawa pak di atas dunia ni lawa cokak apa? Lawa cokak di surga, dibuang ke tanah di atas dunia kau. Bercokak je lem. Lawa beranaknya sekali beranak, kembar sekali beranak, kembar sekali beranak, kembar. Sabale kali Nabi Siti Hawa melahirkan, kembar laki padusi. Maka kamba-kamba anak tu lah sejak dulu sejarahnya tu ndak kini je dah. Lah 2 balik anaknya, Siti Hawa minta cerai. Sabale melahirkan berarti 22 anaknya. Baca kaknya Nabi Adam je Siti Hawa. Sampai-sampai Siti Hawa minta cerai. Minta carainya apa ya? Bang. Caraikan apa bang? Ambo nak tahan dah. Nak tahan bagus. Nak tahan dah pokok carai dan. Kiranya Nabi Adam kau perangai menikik-nikik bo. Jadi lelaki perangai menikik-nikik. Kau buya nak kini je. Dah sejak dulu kiranya. Tu kau awak lelaki kau nampak bini orang lupa bini awak. Bo. Iya dah bo. Ibu kalau nampak ibu laki orang lupa tak laki awak? Tuan tak sama. Awak lupa apa? Ambo tu lah sejak petang berangkat jam 3 lah. Belum pulang-pulang sampai kini lah. Jam 3 berangkat langsung kasih ya. Malam tadi jam 2 balik barat langsung tajun kasih kau. Entah bini nak kalau lupa dia awak lupa ke bini kau. Minta carai Siti Hawa. Nak taluk le bang. Caraikan ambo. Bang macam tu. Caraikan ambo. Menikik-nikik perangai si Nabi Adam. Kata Nabi Adam, tak ba'a dong. Ambo caraikan melah, tak ba'a ke dong. Tapi anak mengikut ambo. Kata Nabi Adam. Tak bisa dah. Udah, tengok dia udah. Dan seluruh anak nak kau satu alanan dan 22 orang kau. Dari sekolah ianya dah dari sekolah satu alannya. Udah dia nak berasal ke depan dia mahajannya tu punya. Hei, anak-anakku sekalian. Jangan elok-elok. Iko amak-amak kau termasuk amak nenek-nenek awak dulu Melayu ndak sama jo kini do nak ndak sama do. Dulu bidan ndak ada, doktor ndak ada, tim medis ndak ada, hari kalam hari hujan amak mau hujan. Kata amak bidan seketel nak seketel ndak taluk le mak. Tu nan dia rason dia amak awak dulu. Kalau kini ndak makanya anak Melayu kan selantar aja nyepak. Pakai sakit suntik melang sakit. Nak angin, buat oksigen, masuk entah ke tali juga. Nak jauh mau layan dah, ada operasi. Itulah nak kini. Layan anak dia kan neneknya. Hanya mengadi lah balik. Itu di kampung kami, kalau si kau merasa lebih parah dari itu lah Pak. Dah, kata Siti Hawa, ndak apa bang? Apa gimana? Ini anak ni dari sini, rahim dari sini keluar bang. Sama maka anak mengikut ambo. Tak bisa Hawa. Cuma tengok tampang anak-anak kau. Tengok. Kan bantu ambo sadualanya kan. Atau dua anak moro. Tak bisa. Abah cokak. Kama caranya? Pengadilan tak ada. Saya beberapa hari kemarin tu. Di pengadilan agama Provinsi Riau. Tak ada pengadilan. Gimana? Kiranya orang bercokak kini kau buya 65% padusi minta carai ke laki-laki. Itu dan banyak kini kau Pak Datuk. Padusi minta carai. Tak tahan tengok laki kau entahlah. Kamu kadang-kadang tengok ibu-ibu kau ibu dan tengok Pak Iyong. Tu tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Yang karajo bini. Yang belanja. Yang masak. Yang mencuci, yang menggosok, manta anak sekolah,
Menjapui anak sekolah, laki mengangkang aja. Kalau ada lah buya, kalau ada lah hak produksi kau mencari laki, oh entahlah, kau jalan hitam kau sebanyak-banyak laki-laki gilo. Dia tak bully aja dah, dia tak bully aja. Kau bully entahlah. Dah, jadi gimana? Singkat cerita, Allah bilang, hai Adam, Siti Hawa, kalian berangkat kepada Mesir tandus, bawa oleh kalian tabung masing-masing. Sampai ke Sinan, isi tampang kalian masing-masing. Nabi Adam buat, tutup. Siti Hawa buat, tutup. 6 bulan yang akan datang baru kalian tengok. Maka di dalam kitab Safinatun Najah, kalau mau nak salah, Safinatun Najah Tawaya takrib itu. Sekurang-kurangnya hamil adalah 6 bulan, sebiasa-biasanya hamil adalah 9 bulan 10 hari, paling lama orang hamil 4 tahun. Ibu-ibu ada pernah hamil 4 tahun? 4 tahun berturut-turut? Dah. Begitu sampai 6 bulan, tengok. Begitu dibuka untuk Nabi Adam, ada anak laki-laki di dalam. Diberi namanya Nabi Sis. Tengok untuk Siti Hawa, lintah di dalam. Makanya produksi kau apa nak agi pak ndak cukup-cukup dia nyorok pak. Agi piti 100 kau nyoda ndak ba kau ndak 200. Boleh suami ba kau sami ba kau ndak 2 min. Itulah produksi kau ndak cukup-cukup dia nyorok entahlah. Tapi amak-amak di kampung kami kalau sikau merasa ndak macam itu elok sikau kau. Iya tu ndak. Le cukup nanti agi tu. Onde kau ada macam itu mau nambah rasanya. Dah sampai punya anak. Nabi Adam punya anak, mau nikah pula anaknya, berantem anaknya. Qabil sama si Habil. Qabil sama lahirnya cantik, yang si Habil kurang cantik. Nikah tak boleh sama-sama lahir, selang-seling. Cemburu pula si Qabil, tak bisa doaya. Masa iyo nan sama mula iya cak ko buruk. Masa iya macam ikom, kira dia rancak ko sajak dulu je kira lepak mato ke na rancak ko Salero kena lama aku sejak dulu kiranya lebu. Makanya anak-anak produksi, hei. Ayam bayi tipu belakang tu banyak orang ingin sama kamu. Tapi nantilah. Kajian kita ni sampai jam 2 boleh ke ya? Agak lama sekatnya. Tak apa-apa sampai jam 2 boleh dah bu. Sama le baru, sejam lain dah bahan. Biarlah buat agak macam ikon dah bahan. Loyo kan tonggak duduk sikon kan. Amo tadi sogan duduk, kan nyata biasanya duduk di bangku panjang aja kan, macam duduk akan lontong kan. Aku dibuat lunak biasa, tapi biasa ndak lama duduk kena lain kan. Okey, Bapak Ibu terhormat, itulah sejarah. Panjang lagi sejarahnya halal bihalal itu. Kini wak buka diri awak. Bah caranya awak masyarakat, awak guru, awak santri, bah caranya. Pertama, bangsa kita ni harus dimengerti. Negara kita sekarang dalam keadaan sakit, Pak. Sakit, Bu. Menteri Agama sakit. Azan tak boleh pakai mat. Cuma tak boleh pakai mat azan tau. Berjamaah tak boleh. Kau akhir-akhir konde lah keluar pula. Tak boleh. Masya Allah. Hei. Dulu Rasulullah minta Bilal azan. Bilal itu orangnya hitam. Kemudian orangnya budak. Kemudian suaranya lantang. Maka kalau ada pengurus ini ambo orang kampung kita, carilah besok yang azan itu suaranya lantang. Kok anak-anak muda yang ganteng-ganteng macam itu tinggal musola, tinggal musaji, entahlah. Coba azan anda nanti dengan suara bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok contoh itulah kalian azan di musaji, di musola, di mak kalian tinggal. Kau nak gadi-gadi, kau mampu datang boleh mana? Kau nak inyi-inyi, nak azan di musaji. Kadang-kadang baterai lah soak, lah dah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang amak-amak kau tanya, lah azan orang, entahlah. Tapi waktu lah besok, iya tu nak dengar, malah kadang-kadang baterainya lah soak. Sebetulnya bukan baterai kalau dalam ilmu tauhid kudrat diberikan Allah segitulah adanya lah. Kalau iradatnya ingin sange, ingin lantang, napasnya panjang, piangoklah sasak baru.
Yang aku yang muda-muda macam itu. Apalagi anda ganteng, oi. Apalagi kelompok selawatan tadi. Cobalah anda jadi imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Anak gadis bilang sama mamanya, "Mama, ya bawa ayah ke masjid." Kenapa? Itu nandonga imam tu ancak bana sial. Itulah ndak tahu dek mama don. Tabak sial orangnya baru tiba mau tengok. Pelon ngadi. Begitu anda jadi imam, sholli fardhu maghrib di Selasa, sholli fardhu isya dan segala macam. Allahu Akbar. Anak gadis mulai solat belakang menjadi makmum. Allahu Akbar. Anda mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suara kamu bagus, lagu iramanya mantap. Wakaf itidaknya jelas. Anak gadis di belakang berbunga-bunga hati. Awas sudah dan tunggu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biasa dijawab amin. Anak gadis di belakang bukan amin namanya. Abang sayang. Kan gitu. Ganteng-ganteng deh. Kami dulu sekolah kamu, sekolah MTI kau punya. Ndak seganteng-ganteng iko no. Awak hitam, awak lisui, awak kajui ne. Tapi walaupun hitam banyak juga orang suka ke kami bu. Apalah hanan macam iko, la ilaha illallah. Cobalah. Nak irama siapa terserah. Ndak Syekh Bandar Balila, silakan. Allahu Akbar. Karena di sana itu mazhabnya beda dengan kita, bukan Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Itu anak. Kalau seandainya anak MTI tidak pandai jadi imam, tidak pandai jadi khatib, sebuah malunya orang tua bukan main. Bukan main. Ini untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian. Coba sayangnya itulah Pak Kamena, Pak Camat. Tidak boleh dijonti anak zaman kini itulah. Menentang akan hadis. Hadis bilang, idrib, pukul. Maka kalau ambo maja sampai kini buya, pakai ikat pinggang ambo. 3 kadang setahun ikat pinggang ambi. Diadukan ke polisi, diadukan ke Komnas HAM, diadukan perlindungan anak. Suruh datang siko. Kalau ambo salah, silakan dihukum. Tapi tolong aja anak iko. Tolong bawa anak ko, tolong aja. Buat sekolah di rumah ibu, aja. Buat dapat apa aja apa. Buat dapat rapornya, buat dapat ijazahnya. Kadang ayahnya datang. Hei, kalau nak pandai maja, jangan maja je Ustaz. Nak macam korang maja dong. Kini dek kami nak pandai maja, bola anak pulang, ajalah seorang. Buatlah rapornya, isi rapor seorang. Buat ijazah seorang, tanda tangan seorang. Kami nak do pandai, kalau nak pandai jangan mengeceknya. Kiranya perlu awak, kiranya kadang-kadang tanggung ya. Amu ya macam itu diadu oleh polisi dan adulah Pak Kapolda. Saya diadukan oleh siapa? Si Anu. Siap, jangan takut. Mereka siap panggil. Jadi anak-anak MTI kiranya banyak jadi polisi. Jadi komandan-komandan awak tu dari MTI. Walaupun tak dari MTI Candung, dari dulu dari sini guru-gurunya buya MTI sini dulu. Sini semuanya. Mohon maaf. Dulu saya masih ingat itu di situ lapangan bola takraw atau lapangan badminton. Kalau ada perlombaan dulu antara santri, situlah kami main. Malamnya ditutup dengan ceramah tabligh akbar. Saya masih ingat ustazahnya, tidak ingat namanya lagi. Orangnya langsing cantik, berapi-api, singa mimbar. Dia tu yang kalau ustaznya masih ingat saya, Buya Zamzami yang muka Ashabul Yamin itu. Kalau di Kampar itu Buya Bahtiar Daud almarhum dah meninggal. Semuanya dari MTI ini, mak dan bapak Buya dari sini. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian orang tua merasa minder, malu anaknya sekolah di MTI. Ini lata balik Pak, lata balik.
Sampai-sampai tadi kata Datuk, kata nenek mama, bacaronyo agilah yang masyarakat awak siku anak-anaknya, yo semacam sungguh hatilah dia belajar itu. Ambo nak itu je dia Pak. Seluruh anak-anak santri yang di sekolah di MTI awak, perai wang sekolah, perai, ndak bayar dah. Perai. Lebih kurang 600 santri, 500 santri, ndak bayar sekolah dia, gratis. Kitabnya gratis. Ambo wali di siko Bukit Tinggi kau, kitab nahwu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf dan sebagainya. Gratis tinggal dia ginya. Bara kitab seorang orang dia gi. Ndak bayar dah. Macam itu, ba caranya le amo sekolah kamu. Kadang anak yatim buat bantulah le. Hanya bayar makan aja. Bara ya makan usan 650.000. Awak bantu seorang anak yatim 300. Tinggal mak membayar le 350. Awara juta mau bayar tiap bulan untuk anak yatim. Kadang amaknya buya datang lalu. Buya apa? Iko malu dah ngecek sama buya ba matun. Itulah baka gaya. Ba ngecek sila. Iko anak ala 3 bulan tak bayar makan. Ba ko indak. Itulah dia ustaz. Sejak ayahnya meninggal ko payah bana piti kini. Antun yo anak nak sekolah aja. Jadi tak hilang akar. Ada caranya bu ndak bayar makannya le perai. Bah caranya dia punya ganti ayah juambonya dah. Mari Datuk dah, le setuju nak. Lah mati pajaknya wa idui kan SNK-nya ndak lama dah. Masya-Allah. Nah, kemudian bapak dan ibu, buya awak dengan 3 serangkai, 3 sakawan. Ke Haji Hashim Kiai Haji Hashim, kemudian Kiai Haji Dahlan, kemudian beliau. Itu misinya 3, pendidikan, dakwah, dan sosial. Pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang peduli dengan pendidikan, mak ayah, tidak banyak. Yang peduli dengan pendidikan, tidak banyak. Makanya saya pun mendirikan pondok, mohon maaf Bu ya, diijazahkan oleh seorang kiai dari Jawa, Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Gimana caranya Pak Yai? Saya ingin mendirikan pondok. 3 aja syaratnya dinda. Apa tuh Pak Yai? 1, luruskan niat. 2, tebalkan ke telinga. Tebalkan telinga. Yang ketiga, action. Luihkan ya niat awak. Yang kedua, tebalkan telinga. Nyo kan dibantu, ada orang tak je dia. Buat sih kerja awak ni. Itulah mau coba sampai kini. Guru, berapa banyaknya? 52 orang. Surang yang negerinya. Asalnya ambo dah menggaji satu Allahnya. Tiap bulan, tiap tahun sekali surang diumrahkan. Tahun besok diumrahkan. Tahun besok diumrahkan. Sampai-sampai Pak Kamena menangis batin ambo menengok guru-guru ambo maja ngaji di surau. Awak kau pandai semayang, pandai mengaji, pandai azan, pandai bimbing yasinan, pandai selawatan tadi. Itu dek guru-guru maja di surau. Makanya almarhum Buya awak kau dari mananya bergerak maja orang dolong. Dari surau, dari rumah gadang, musaji ke musaji, kampung ke kampung, itulah. Surau ke surau, rumah gadang. Menangi batin ambo Buya bilo lah guru-guru dah mengajar ngaji kau bisa dapat umrah. Kalau boleh mak dan bapak, anak-anakku sekalian, dipanggil lah murid Pak Bupati Agam, bilangnya Kariman. Ya Pak Bupati, di kau tu kan doktor S3. Iya. Ini ada pekerjaan 5. Mana yang kau pilih Kariman? Nak pilih ya. Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau guru PDTA, guru ngaji Mesurau. Mana pilih ya Kariman? Kalau boleh ambo memilih Bu ya Pak. Bu, ambo memilih guru TK. Lomak guru TK le. Kalau jadi dosen sibuk. Baca buku siang malam, buat makalah siang malam, karya ilmiah tiap minggu. Sibuk. Dan dia aja cadik-cadik bodoh. Cubalah. Kalau guru TK lama Pak, lama Bu. Masuk jam 8 pulang jam 10. Modal cieknya balon kuada 5, meletus pulang lah. Kata gurunya dah jam 9, "Yuk anak-anak, kita istirahat ya." "Ya Bu Guru." Sebelum istirahat, mari kita buka kuenya. "Ya Bu Guru." Naik cari incingnya. "Buka kuenya, buka kuenya." Kalau walau berdua do guru bawa piring, "Buka kuenya, Bu." Lah penuh lah piringnya.
Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari baca doa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima lojak tanah. Pari konyang kain 3 stel setahun, atau rompanya 10 senti lo tinggi. Enggak ya lo. Guru ngaji, Allahu Akbar, Pak Wali, inyek kita. Tagang urek liye ko majanya. Jangan heboh je. Jangan galui je. Jangan udah elok. Gaji guru tu 200 sebulannya. Lah 3 bulan lo nak dah bayar dia pengurus dah. Ambo buat musabaqah tilawatil Quran. Guru-guru mengaji surau, hadiahnya umrah. Ambo buat buya umrah hadiahnya. Cobalah besok anak-anakku sekalian. Besok balik ke kampung masuk libur. Sepakat dengan kawan-kawan di kampung. Buat musabaqah tilawatil Quran di kampung. Jangan main-main. Serius. Buat 4 golongan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Anak-anak dibuat. Hadiahnya apa? Komputer. Kau nak amplop. Isinya 75. Lalu sampai pulang lah. Lebih dia belanja dia kadai. Komputer. Remaja-remaja apa hadiahnya? Honda. Supaya dia bisa berangkat ke masjid. Kalau yang umur dewasa 40 sampai 60 gimana Ustaz? Itu hadiahnya umroh. Di kampung Anda masing-masing kan banyak orang kaya itu. Banyak perusahaan. Temui mereka itu. 3 juta. 10 orang perusahaan kan 30 juta. Kamu yakin sakampung tu Pak Wali ini, ibu-ibu, sakampung tu ikut peserta. Kata pembawa acara, hadirin yang berbahagia. Nomor undian 57 dengan tampil 149. Dipersilakan. Ada 2 metek tu. Tampil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang mati dek galak di bawah. Nyoy. Pede. Kenapa? Tak bayang di sikonya. Umroh. Gitu. Umroh. Sakampung dia ikut jadi peserta. Kenapa? Ingin umroh. Jadi anak-anak hadiahnya komputer. Remaja hadiahnya Honda. Dewasa hadiahnya itu adalah umroh. Yang umur 60 ke atas tingkat orang tua-tua. Hadiahnya apa Buya? Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Gitu dia mati. Bungkus. Jadi mati le kain awak bau ndak kain orang dah. Ikut iuran masyarakat dah Pak RW Pak RT yang 2000 sebulan, itulah kain awak bau. Kain awak 2 lemari, 3 lemari dah apa kain dah. Iya tu ndak? Iya kalau le membayi awak ndak membayi. Ndak redo orang, ndak ikhlas orang. Kain orang awak bawa mati dalam keadaan berhutang. Ya ta'allaku minas sama iwal ar, itu Buya Majan dulu. Digantungkan dalam tala pahala awak antara langit dan bumi sebelum utang-utang dibayar. Kau makanya ibu-ibu kami, ayah-ayah kami nak agak labah umur tu pulang dari sekolah balik lah kain kapan mereka. Kau mau tengok amak-amak, kau mohon maaf ya amak-amak ambo ayah ambo nana. Ada nak pucet-pucet tanggung dak lama dah. Dah. Cobalah. Yang kedua, yang ketiga, untuk zaman kekini-kinian ni, anda harus istiqamah. Anda harus istiqamah. Coba. Pesantren sekarang memeludak. Pesantren memeludak. Tapi penipuan. Kenapa saya berani menyebut penipuan? Dulu lagi sebelum ada Menteri Agama 2-3 periode ini. Kata Menteri Agama, kalau tidak ada di pesantren itu kitab kuning, kitab gundul, jangan berani menyebutkan pesantren. Mereknya pondok pesantren itu. Di dalamnya Diknas. Betul apa tidak? Ayah memasukkan kena bangunan bagus, fisiknya mantap, asramanya bersih, kolam renang, kolam mandinya ada, lengkap. Tapi anak tidak pernah belajar agama di sana. Diknas pendidikan di dalam izinnya, operasionalnya Diknas. Ini banyak nih Pak Kemenak. Coba. Keluar anak dari situ, hanya ahli komputer, ahli bahasa, tidak tahu dengan azan, tidak pandai jadi imam. Itu pembohongan. Apalagi akhir-akhir ini, Masya Allah. Pondok pesantren ternama, terkaya. Coba dengarkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya salah, ya salah. Parah, ya parah. Apa macam itu dulu Bilal bin Abi Rabah azan.
Makanya harus hati-hati anakku sekalian. Mak ibu orang tuanya juga begitu. Tengoklah. Islam ni lunak lembut, bukan kasar. Lunak lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Coba. Rasulullah merubah jazirah Arab dengan waktu yang singkat. Coba baca dalam kitab Tarikhul Islam itu. Coba. Padahal jazirah Arab keras, sombong, tinggi hati, dirubah oleh Rasulullah dengan sebentar saja. Dengan apa Rasulullah merubah? Dirubah dengan lintalahum, dengan lunak lembut. Itu sebut dengan akhlakul karimah. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al-amal nurun, amal ibadat, perbuatan adalah cahaya. Al-ibadah at-tawaddu, membuat manusia rendah hati. Tapi al-akhlak lebih tinggi. Berapa banyak Indonesia ini orang berpendidikan tapi akhlaknya tidak ada nilainya. Berapa banyak orang Indonesia, kawan bapak-bapak kita penjabat, apa yang tidak dia punya? Punya. Akhlaknya tidak ada nilainya. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya bak kecil orang kampung amak jual apa, biar lawak musikin asal di sapo di orang, biar lawak orang bodoh tapi dihormati di orang, aku donya rancak tapi dicibir di orang. Leh jalan dah. Leh jalan. Dalam masyarakat, dalam pendidikannya ada kadang-kadang guru ko naik pangkat, ada nak cemburu, tambah gaji, ada nak cemburu, datang capek, anda jual elok, nak datang sakit jual hati. Orang jual tanah, awak dalam cakap, orang beli auto, awak dalam cakap. Orang melaki, awak dalam carai, adu-adu je tu. Makanya awak dalam hidup gua serba susah, kayo awak curiga orang, jadi awak adu domba di orang, ancak awak cemburu orang, buruk awak caci di orang, miskin awak jual di orang, tu boleh Ustaz, mati awak sanang orang. Gitulah hidup. Makanya bapak dan ibu, berlakulah lunak lembut. Itulah akhlak. Apalagi tampang awak Sumatera Barat sejak dulu. Pertama orang seni orang religi, orang beragama. Itulah Sumatera Barat. Yang kedua orang beradat. Orang beradat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tidak akan dipakai oleh adat kalau bertentangan dengan agama. Begitulah ini awak dulu buya-buya yang lain. Menghaluskan adat itu jangan sampai bertentangan dengan agama. Makanya dulu dek orang adat, kenapa tidak boleh nikah suku dengan suku? Bukan di agama. Nah, dibatasi di adat. Bukan melarang. Nyokok bacokak, bekok awak jual awak. Je baru ajan nak carilah orang lain dulu. Cari orang lain dulu. Tidak ada orang baru nikah je orang itu. Itu dihalusi di adat. Yang ketiga, orang Sumatera Barat kok orang beradab. Jadi, religi atau orang beragama, yang kedua orang beradat, yang ketiga orang beradab, berakhlak yang mulia. Di sekolah kata-kata orang tua awak dulu, inyi-inyi awak, ni mama awak, dimalangi, di bumi dipijak, situ langit. Jadi mama orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, di majelah awak tinggal. Begitulah filosofis orang tua awak sejak dulu. Makanya anak-anakku sekalian, cobalah buat. Ama orang, ama awak, ayah orang, ayah awak. Pasti anda selamat. Bak kecil orang Melayu, kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada berkain sarung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Terakhir, Bapak Ibu jemaah yang terhormat. Apa yang perlu kita buat untuk zaman kekini-kinian ini? Memandang ke depan yang lebih baik.
Maka dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran, selalu dia jawab buya-buya itu. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il. Cuba yang tengok mudhari'. Afala yaqilun, afala taqilun, afala yaqilun, afala taqilun. Fi'il mudhari'. Hal dan istiqbal. Buya awak maja dulu. Boleh berfikir untuk kini, boleh berfikir untuk masa yang akan datang. Anak muda berfikir hari ini bagaimana masa depanmu akan datang. Ayah-ayah ambo atau atuk ambo berfikir hari ini selagi badan sehat. Buatlah amal ibadat sebanyak-banyaknya untuk hidup yang lebih panjang. Tengok dalam surah Al-Hasyr itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau anda tak salah, wal tanzur itu asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Asal katanya dulu buya-buya awak maja, umi-umi maja, ghadan. Karena dimasukkan oleh majrur atau huruf hafat menjadi li ghadin. Untuk hidup yang akan datang. Anak-anakku sekalian, hari ini anda berpikir, biarlah susah, biar payah, asal bahagia masa yang akan datang. Mohon maaf. Coba tengok Buya Abdul Samad, tuan guru kita. 4 tahun di Mesir, tidak kemana-mana. Menghafal. Maka dia lulus adalah mumtaz. Sangat memuaskan. Kena belajar. Coba hari ini disebut dengan kamus berjalan. Mau karangan siapa? Mau kitab apa? Sini semua. Makanya anak-anakku sekalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Apa kata Pak Wali tadi? Jangan terpengaruh oleh penyakit masyarakat. Saya mohon maaf di Riau itu, kadang-kadang 5 kali, kadang 7 kali saya masuk penjara tiap tahun, Pak. Masuk penjara saya, Bu. Ntar masuk, keluar lagi. Masuk saya lagi. Keluar lagi. Kok keluar masuk Ustaz? Memberikan bimbingan. Banyak muda-muda ganteng-ganteng kayak begini. Banyak dalam penjara tu. Perempuan yang cantik-cantik. Banyak. Janda-janda. Banyak. Kena maling, narkoba, morfin, heroin, sabu-sabu, lemcok kambing, lemcok sapi, lemcok kobau. Saya heran juga, Pak, kambing aja tak pernah misok lem dah. Orang misoknya lem dah. Mana mereka ada kambing atau awak? Nah, coba hancur. Itu yang dipesankan oleh Pak Wali kita. Hancur, percayalah nak hancur. Tak mikir. Kalau ayah saya gimana? Li ghadin. Dalam ilmu tafsir saya tengok mak dan bapak, hidup kita ni jauh lagi, Pak. Baru 3 periode hidup kita. Alam roh, alam rahim, dunia. Alam rahim sudah ada ketentuan dengan Allah. Sudah tekan kontrak. Si Fulan, kamu nanti jodoh sianu, anak sianu. Fulan, kamu rezeki sebanyak itu. Si Fulan, kamu umur sekian tahun. Si Fulan, kamu penyebab mati di Lancer Honda. Hanyut ke sungai. Demam panas. Jatuh di kamar mandi. Di Hampai Puso. Di Sentrum Listrik. COVID-19. Sudah, Pak. Setuju. Tanda tangan. Hidup dunia. Inilah dunia. Tidak lama lagi. Tidak lama. Untuk anak-anak kita ni secara zahir masih lama. Tapi awak nanti tua kan dia dan tengok dia tak lama dia. Berangkat lah. Awak tes orang tak? Kamu bisa mentes Buya? Kamu tes? Ada reguan anak kamu dites? Kamu Ustaz? Awak tes Ustaz? Tak. Tak lama dunia kan, tak lama untuk awak. Rasulullah hidup berapa tahun? Oleh anak-anakku sekalian lelaki-lelaki. Rasulullah umurnya berapa tahun? 63. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yangkus. Tak jauh beda. Jika berlebih, tak berapa. Jika kurang juga tak seberapa. Aku ayah-ayah hamba dia lah 60, lebih seketik. Tak lama lah dia bangkit. Persoalan bukan mati. Li ghadin. Mana baru barang yang bawa untuk mati itu? Habis dunia, alam kubur, alam kiamat, pada masyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus, dapat surga, jatuh ke bawah, dapat neraka. Atau sebut yaumil akhir. Satu stasiun ke stasiun, perlu tiket, perlu paspor, perlu visa.
Maka hari inilah ayah-ayah ndak lama aja buayu beranang, ndak lama aja tentara babari, ndak lama aja guru do beraja, tidak menginginkan. Siapa banyak bertanam, pasti banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Niniak mama ambo titip pesan ambo kan niniak mama. Jangko 2 tahun, berubah ndaknya tanah sekali yang candong ikut. Setuju? Sekurang-kurangnya dapat 2 hektar jadilah. Baca roka membali lah besok. Kami kan banyak dari MTI kok di senusantara. Panggil profesor, panggil doktor, panggil buya itu. Duduk wak bersama, barau utang kan dibayar. Dia azab je buya-buya nanti tinggal sekota dapatnya gaji guru kau lebih untung dah. Kau tengok guru dah banyak wajah-wajah berhutang. Banyak tamat-tamat MTI itu jadi pengusaha. Sawitnya kalau di Riau sawitnya luas. Kalau mungkin pengusaha kita di Jakarta banyak, di Palembang ada. Di Nusantara nih tamat MTI. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Mari kita bergerak. Itu untuk mohon maaf tu inyi ambojo pemerintah setampe. Jo guru-guru ambo ado kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan diharap orang itu, santri itu akan cerdas di tangan kita. Pasti seseorang itu cerdas di tangan orang lain. Tapi apa yang bisa kalian perbuat untuk hari ini sehingga besok diingatkan oleh orang? Itu aja lah ketek cakapnya orang-orang tua berilmu itu. Tapi luar biasa. Luar biasa. Saya waktu ujian disertasi doktor, penguji utama saya mantan Menteri Agama kita Pak Said Asil Husin Al-Munawar, profesor yang tamat di Ummul Qura. Kenapa nama anda Kariman? Itu tanyonya Buya. Kenapa nama anda Kariman? Padahal tidak ada dalam apa nama kau dalam analisa segala macam itu latar belakang bab 1, bab 2. Tidak ada. Tapi itu ditanya, kenapa nama anda Kariman? Oh, kiranya beliau kena orang berilmu diuraikanlah Kariman itu begini begitu. Nah, saya tahunya kari itu gulai, man itu manusia anti neraka. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa Pak Wali tadi, man itu apa? Manusia anti narkoba. Nah, jangankan narkoba, ambo sampai kini merokok aja, tidak ada merokok. Itu ke hitam biar dihitam sejak dulu ya. Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, rekan-rekan majelis guru, demikianlah kiranya di hari pas jam 2 balik. Ayo, pas hari jam 2 lebih kurang setengah jam. Mudah-mudahan bermakna manfaat kepada buya kami. Jangan bosan-bosan buya jo umi maja kami. Ambo mohon maaf jo terelak tadi kata ambo silap sakete. Walaupun ambo ko diimbau buya de orang, diimbau ustaz de orang, tapi di hadapan guru ambo tetap santri. Ambo tetap santri. Sampai hari ini, kamano pun ambo tetap berucap macam itu. Jadi buya-buya ambo, guru-guru ambo, tolong aja, tunjuk aja kami kau. Yang kedua, kepada anak-anakku sekalian, senangilah hati orang tua dengan sungguh-sungguh belajar. Karena menyenangkan hati orang tua bukan hanya memberikan mobil, belikan bangunkan rumah besar, tidak. Tapi senangkan hati orang tua dengan harapannya. Mungkin orang tua diantarnya kamu ke sini. Pandai besok nyolatkan ambo jadilah sayang. Pandai besok mendoakan ambo jadilah sayang. Itu je yang anda hafal balik mak orang tua sok meninggal. Anda pandai menyolatkan, anda pandai memandikan, mengapankan. Sudah sampai cita-cita orang tua. Begitulah orang tua. Senangilah hati orang tua dengan sungguh-sungguh belajar. Terakhir, kepada buya, jo umi-umi, ustaz ambo, kalau ada lewat ke Pekanbaru, singgahlah di Simpang Panam, arah Jalan Kubang Raya. Itu hanya 2,5 kilo, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Pondok Pesantren Darul Quran. Itu sekolah kita bersama. Mampirlah barang sejenak untuk bersilaturahim, untuk kita bersama-sama di situ. Kalau ada mungkin anak-anak yang tamat tahun ni berkebetulan mungkin tidak ada bernasib baik macam kawan yang tak bisa kuliah, tapi punya kemampuan lainnya sanggup maja kitab iko ketek-ketek jadi julah, ketek-ketek jadilah.
Inginnya maja. Kalau ndaknya dipakai di siko do, agi ke kami. Agi ke kami yo sambung silaturahim awak bersama. Dan insya-Allah dan alhamdulillah kalau ambo ndak salah tiap tahun guru-guru dan santri awak dari Sinan tetap ziarah ke Kubur Buya termasuk ke Pasir. Dan patangkola masuk ke meja ambo inyo nak pergi ziarah akhir bulan iko tapi belum ambo ACC disebabkan sebagian kawan-kawannya masih ujian. Jadi kalau ada besok datang siko anak-anak awak, yo tolong tunjuk aja. Kok guru awak pun macam itu jo, tolong tunjuk aja. Kami ko memang mulia di depan orang banyak, tapi depan guru tetap kami santri. Demikian kepada kita bersama kami mohon maaf kepada inyek kami, kepada Pak Wali Negari, kepada Pak Kementerian Agama, sekaligus kami mohon izin untuk melanjutkan karena besoknya ceramah salah satu di bank di Riau dengan di sana Riau itu atau di bank itu on time agak tepat waktu. Jadi doa Bapak Ibu sangat kami harapkan. Dan anak-anakku sekalian, hadronya tadi bertepuk tanganlah saya cap jempol untuk anak-anak kami hadro. Ya, solawat yang diiringi oleh hadro bagus. Banyak latihan karena ada ustaz kita tadi yang mengiringi bagus sekali. Jadi yang kalau boleh titip pesan Pak Ustaz, cari anak kita yang vokalnya bagus. Kalau grup laki dan perempuan. Betul-betul ada yang alia, ada sanawiyahnya, jadi ada kaderisasi kita. Karena di tempat kita juga seperti itu, jadi ada hadro malam diperlombakan tingkat Provinsi Riau, selalu anak-anak kita ikut. Masalah juara tak juara nantilah, yang penting kita ikut partisipasi membangun negara ini dengan budaya. Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.